Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 207, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kakek, dia sangat sombong, apakah dia akan mati mengenaskan? Melihat punggung Ariel, suasana hati Aisyah sangat rumit. Saya tidak suka arogansinya, dan saya tidak ingin dia menang. Tetapi jika dia kalah, Aisyah tidak dapat menerima masalah menikahi Randy di masa depan. Nicholas menghela nafas. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, tetapi dia hampir bisa meramalkan nasib Ariel. Pemuda yang begitu sombong, seharusnya dari keluarga kaya yang tidak pernah mengalami kemunduran, jadi dia begitu sombong. Dia tidak melihat kekuatan kuat yang ditampilkan oleh pihak lain sama sekali. Hanya ketika dia jatuh, mungkin dia akan mengenali kebenaran. Aisyah, orang ini tidak dapat diandalkan. Tapi kakek akan memikirkan solusi lain, kata Nicholas dengan lemah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kompetisi ini akan menyebabkan konsekuensi serius seperti itu. Wajah Aisyah pucat, dan ketidakpercayaan kakeknya pasti akan membuat lelucon besar. Wawan pasti akan mempublikasikan masalah ini, dan seluruh keluarga Nicholas mereka mungkin malu dengan masalah ini. Kakek, Anda tidak bisa mempermalukan keluarga karena saya. Kalau tidak, saya lebih baik menikah dengan Randy, kata Aisyah dengan pasrah, mengandalkan dia untuk membalikkan keadaan. Ini sama sekali tidak layak, jadi Aisyah telah kehilangan harapan. Nicholas tidak berbicara, dan dia sangat kesakitan karena dia tahu konsekuensi dari melanggar janjinya, tetapi dia juga tahu konsekuensi dari membiarkan Aisyah dan Randy menikah. Adik laki-laki, jika kamu bisa membantuku memenangkan permainan ini, tidak peduli apa yang kamu minta, aku akan setuju denganmu. Nicholas memandang Ariel yang sudah melangkah ke atas ring dan berkata, meskipun harapannya tipis, dia bisa hanya mencoba yang terbaik. Cobalah. Ariel menoleh sambil tersenyum, dan berkata kepada Nicholas, kamu orang tua, kamu terlalu banyak bicara. Aku mengatakan satu pukulan, itu satu pukulan, apakah ada yang mencurigakan? Nicholas menghela nafas, sombong dan bodoh. Di lingkungan seperti apa pemuda ini dibesarkan? Pada saat ini, lawan Ariel tertawa keras, saya belum pernah bertemu orang yang begitu sombong sebelumnya, karena Anda memfitnah saya dengan satu pukulan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, dan mulai sekarang, jadilah orang yang cacat. Suara pria itu jatuh, jadi dia mengulangi keterampilannya, menendangnya di atas ring, cincin yang lain bergetar, dan tinjunya secepat angin. Di mata Ariel, kecepatan seperti itu lambat seperti siput dan tidak layak disebut. Ariel tidak bisa mengurus dirinya sendiri selama seminggu setelah pertarungan terakhir dengan Ryan, tapi kali ini dia tidak berani bermain seperti itu lagi. Lagi pula, Kauri tidak akan merawatnya secara pribadi sekarang. Kakinya diregangkan, sedikit membungkuk, dan melompat. Ariel melompat ke ketinggian 3 meter. Nicholas tercengang saat melihat pemandangan ini. Mata indah Aisyah juga luar biasa. Dengan bodoh berkata, dia melompat sangat tinggi. Ariel di udara memutar tubuhnya, mengambil keuntungan dari kekuatan lama lawan, pusat gravitasinya tenggelam, dan dia jatuh dengan cepat, meninju bagian belakang kepala pria itu. Semua ini seperti kilatan petir. Setelah Ariel mendarat di atas ring, dia bertepuk tangan dan berkata, kamu memilih akhir untuk dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Itu adalah satu pukulan yang membuatnya. Ada keheningan di aula seni bela diri, tidak hanya orang-orang dari aula seni bela diri, tetapi bahkan Wawan terlalu terkejut untuk berbicara, bagaimana mungkin? Mata Nicholas hampir jatuh, dua master di aula seni bela diri. Mereka semua tersingkir dari ring oleh orang-orang Wawan. Orang yang begitu kuat dipukuli oleh pemuda ini dengan satu pukulan.
Sebelum Nicholas merasa bahwa dia sombong dan bodoh, dan bahkan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tapi bagaimana dengan sekarang? Satu pukulan. Kakek, dia benar-benar melakukannya. Aisyah menghentakkan kakinya kegirangan, wajahnya yang cantik memerah. Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum masam, "Ya. Saya tidak berharap dia melakukannya." Kakek benar-benar memandang rendah dia. Wajah Wawan sangat jelek. Dia sudah menyelidiki aula seni bela diri Nicholas sebelumnya, dan sudah mengetahui kekuatan orang-orang ini. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang master, tetapi dia tidak berharap Yoga akan dikalahkan di tengah jalan, menyabot rencananya. Hati Wawan sangat terkejut, setengah dari harta keluarga Wawan akan hilang. Tapi itu semua terserah Nicholas, tidak. Bahkan jika itu adalah seorang pengkhianat, tidak bisa melakukan itu juga. "Wawan, kamu kalah." Nicholas akhirnya mengangkat alisnya dan menatap Wawan dengan senyum di wajahnya. Aisyah diam-diam melirik Ariel dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, dan kemudian menoleh ke Wawan dan berkata, "Kakek Wawan, kamu tidak lupa apa yang kamu katakan sebelumnya?" Wawan mendengus dingin dan berkata, "Nicholas, bukankah orang ini dari aula seni bela dirimu?" Mendengar ini, Nicholas tahu bahwa Wawan ingin menipu, dan berkata, "Kamu baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa selama kamu berada di aula seni bela diri, kamu bisa menang jika kamu bisa menang. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Sekarang, maksudku dia bukan dari aula seni bela diri. Magang, orang luar," kata Wawan. "Wawan, kita semakin tua. Jika kamu menyesalinya, kamu tidak takut kehilangan muka." Nicholas berkata sambil tersenyum. Bagi Wawan, wajah tidak sepenting setengah dari aset keluarga Wawan. "Nicholas, aku akan datang lagi." Setelah Wawan mengatakan ini, dia meninggalkan aula seni bela diri dengan marah, dan bawahannya juga menyeret pria yang tidak sadar di atas ring. Nicholas dalam suasana hati yang sangat baik. Itu sudah situasi yang kalah, tetapi dia tidak berharap untuk berbalik oleh pria yang tidak dia kenal. Ini adalah ucapan terima kasih yang baik. 3 langkah. Nicholas berjalan ke arah Ariel dengan wajah bersyukur, dan berkata, "Adik laki-laki, terima kasih untukmu kali ini, aku minta maaf padamu atas sikapku barusan." Aisyah tiba-tiba tidak berani menghadapi Ariel. Ini adalah penggunaan licik dari sisanya melihat Ariel. Pada saat ini, Aisyah menemukan bahwa pria yang tidak berpakaian bagus ini sebenarnya memiliki wajah yang sangat tampan, dan dia berbeda dari yang disebut idola. Penuh maskulinitas laki-laki, tidak ada selera feminin baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua itu serius, bagaimana dia bisa meminta Anda untuk meminta maaf kepada saya, kata Ariel dengan rendah hati. Nicholas benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan sosok Ariel. Dia sombong sebelumnya, tetapi sekarang dia sangat rendah hati. Mungkin, ini adalah orang yang sangat kuat. Wawan tampaknya melanggar janjinya. Jika adik laki-laki itu memiliki persyaratan lain, Anda dapat memberitahu saya, dan saya pasti akan memuaskan Anda, kata Nicholas. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang menjadi milikku, dia harus memberikannya padaku, bahkan jika dia tidak memberikannya. Aku akan mengambil setengah dari aset keluarga Wawan di masa depan, dan aku tidak akan membiarkan dia pergi." Nicholas memperhatikan dari nada bicara Ariel. Untuk rasa yang sangat kuat, tampaknya jika dia ingin mengambilnya, keluarga Wawan tidak bisa tidak memberikannya. Siapa pemuda ini, dan mengapa dia memiliki aura seperti itu? Dia belum pernah mendengar tentang seorang murid dari keluarga bangsawan yang begitu luar biasa di Bandung. Adik laki-laki, kamu dan aku juga belum saling kenal. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku namamu. Nicholas bertanya. Bukannya aku tidak mau, tetapi aku ingin kamu merahasiakan kejadian ini, bagaimana dengan itu? Kata Ariel. Tentu saja, adik laki-laki itu telah banyak membantuku, dan aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Namaku, Ariel Wibowo. Setelah berbicara, Ariel berbalik dan pergi.
Nicholas tampak bingung. Ariel, siapa karakter ini? Apakah di Bandung memiliki keluarga wibowo yang begitu kuat? Pada saat ini, Aisyah tiba-tiba menutup mulutnya. Dia tidak bisa mempercayainya, dan melihat punggung Ariel pada saat ini, dia merasakan perasaan yang sangat akrab. Mengapa itu tampak akrab? Kenapa rasanya begitu akrab? Ngomong-ngomong, sepertinya itu dia. Pangeran piano yang menjadi populer di internet dalam semalam hampir persis sama dengan punggungnya. Ada seorang wanita muda yang membayar untuk menyelidiki latar belakang pangeran piano kecil. Hal ini tidak berdasar, karena Aisyah telah melakukannya. Aisyah, ada apa denganmu? Nicholas bertanya dengan rasa ingin tahu, merasakan keanehan Aisyah. Kakek, dia adalah Ariel Wibowo, kata Aisyah. Ya, jadi apa? Nicholas bertanya dengan bingung. Apakah kamu lupa bahwa ada orang terkenal bernama Ariel di Bandung? Menantu yang terbuang ke keluarga Wijaya. Aisyah berkata, dia sangat tidak senang, karena dia mungkin adalah pangeran piano kecil, tetapi dalam dirinya mimpi bahwa itu lelaki terkuat, bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Wijaya. Nicholas tercengang. Ariel, menantu yang tidak berguna dari keluarga Wijaya. Tidak heran dia ingin membantunya merahasiakannya, ternyata dia adalah Ariel dari keluarga Wijaya. Bersambung.